Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milo Ayuswantari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tadulako Angkatan 2, bidang studi bahasa Inggris. Hari ini Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 akan merekam video pembelajaran dengan materi kelas 8 subtopik Expressions of Stating and Asking Ability, bertempat di SMP 1 Balinggi dan diikuti oleh siswa kelas 8A yang berjumlah 10 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students. Good morning. How are you? Are you healthy this morning? Yes. Okay. Are you ready for study? Yes. Okay. Before we start our lessons, we have to pray to God first. Tika, can you lead your friends to have prayed this morning? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Before we continue our lessons, I want to check your attendance. Bisa dicek. Tika, okay, you can say present name, yeah. If I call your name, Devi, present. Putri, present. Bisakah membantu Mel? Can you borrow me a pen and your book? Ya, bisa pinjam bukunya, sayang? Oke. Tarisa, can you move to your friends? Pani, pindah ke depannya. Pani ke kanan, Tarisa. Saya di mana? Oke. Nah, dari beberapa pertanyaannya Mem tadi, meminjam pulpen, meminjam buku, meminta kalian pindah, kira-kira apa maksudnya Mem? Untuk ungkapan-ungkapan yang tadi itu. Maksudnya Mem itu bilang begitu apa tujuannya? Siapa bisa jawab? Meminta. Meminta apa? Minta tolong. Meminta tolong? Yang lain? Yes? Kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Oke, benar. Nah, kenapa kita harus belajar bagaimana caranya menanyakan kepada seseorang untuk mengetahui bahwa dia bisa nggak melakukan sesuatu buat kita? Kenapa? Supaya apa? Kira-kira Mem tadi suruh meminjam sesuatu atau menyuruhnya ini, kira-kira apa yang membutuhkan? Siapa bisa? Ya, kalau membutuhkan buku, Mem ingin meminjam buku, dia bisa nggak meminjamkan buku kepada Mem? Yang lain? Bisa. Iya. Nah, kenapa kita harus bertanya? Kenapa kita harus belajar bagaimana caranya meminta sesuatu atau menanyakan kepada orang apakah orang tersebut mampu atau tidak melakukannya? Itu sangat penting ya. Nah, kalau seandainya kalian pergi ke tempat asing, kalian ingin membeli air, kalian tidak tahu di mana tempat membeli air. Kalian ingin bertanya kepada seseorang tentang informasi tempat itu. Jadi kalian bilang apa ya? Kalau kalian membutuhkan air, terus kalian ke tempat asing, apa yang kalian katakan? Bisakah? Bisakah saya minta tolong? Ya, bisakah saya meminta tolong atau bisakah Anda memberitahu saya tempat Di mana orang membeli air? Oke, jadi yang tadinya kamu tidak tahu tempatnya, jadi kamu tahu tempatnya. Itu fungsinya ya. Nah, apabila kalian ingin meminta tolong atau mengetahui sesuatu, kalian bisa menggunakan ekspresi ini. Itulah fungsinya kenapa kita harus tahu, kita harus belajar bagaimana caranya meminta, menanyakan apakah orang itu mampu melakukan sesuatu atau tidak. Materi kita hari ini adalah menanyakan
menyatakan bahwa kita mampu. Ability kemampuan. Nah, setelah nanti pembelajaran ini, mengharapkan kalian interaksi interpersonal, tulis dan lisan yang melibatkan tindakan terkait kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu. Setelah itu kalian dapat menyusunnya. Setelah kalian dapat mengidentifikasi bagaimana caranya, apa yang kita gunakan untuk melakukannya atau membuatnya, kalian dapat menyusun dan dapat mengungkapkannya. Kemudian tujuan secara spesifik yang berikutnya. Nih ya. Can you see? Oh. Kalian bisa baca? Tidak. Yang bedain sedikit ya. Bisa? Bisa. Oke, nah. Lihat layarnya. Nah, setelah pembelajaran selesai sebentar atau sementara pembelajaran berlangsung, saya harapkan yang pertama, sebentar kan ada pemutaran video. Setelah pemutaran video itu, after the video we play, nah you can write, kamu bisa menuliskan. Nanti setelah video di play, kamu bisa menuliskan ungkapan yang menyatakan atau yang menanyakan pendapat. Jadi apa yang mereka katakan saat mereka menyatakan kemampuan, mereka mampu, atau bagaimana apa yang mereka katakan untuk menanyakan apakah orang itu mampu atau tidak ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kamu bisa membandingkan, berarti kamu bisa membedakan, kamu bisa tahu bagaimana menyatakan mampu, bagaimana menyatakan tidak mampu. Ya. Setelah penjelasannya nanti, kamu tahu oh kalau kita mampu melakukan sesuatu ini caranya, kalau kita mampu ini caranya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir kalian dapat menyusun. Oh, kalau menyusun untuk menanyakan pendapat, kita menggunakan to be ini, kita menggunakan subjek ini, kalian dapat menyusunnya dengan benar dan dapat nanti kalian mengungkapkannya di depan role play. Kalian bisa berdialog dengan teman. Dialog singkat sudah sebentar ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, social function, fungsi dari ungkapan ini adalah untuk mengetahui atau untuk menyatakan dan menanyakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak. Jadi kita belajar ini supaya kita tahu bagaimana menyatakan kemampuan seseorang dan bagaimana menanyakan seseorang itu mampu melakukan sesuatu atau tidak. Yang berikutnya, nah ini setelah pemutaran video ini kalian bisa menuliskan ya, yang seperti yang katakan tadi, tuliskan 3 ungkapan ini. Nah sebelum itu membagi kalian kelompok. Yang sebelah sini, kelompok yang sini 2 kelompok ya, karena 6 orang. Boleh tidak memang masing-masing di kertas apa yang kalian dapatkan nanti dikumpulkan di kertas itu ya. Ya saya. Ya satu ya kertasnya. Can you play the instrument? Video. Perhatikan ya, ini ada materi singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Mental English. It's me, Magdalena, and today we'll be learning about expressive ability and ability. Jadi, kita akan belajar yaitu tentang mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi, expressing artinya mengungkapkan, ability artinya kemampuan, inability artinya ketidakmampuan. Dan jadi di video ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengungkapkan kalau kita itu bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan di dalam bahasa Inggris? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang expressive ability, mengungkapkan kemampuan. Untuk mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita biasanya ada 3 kata yang kita gunakan. Boleh dipilih gitu, tergantung situasinya. Nah, yang pertama kita punya can. Kedua ada could,
walaupun ada L tapi tidak dibunyikan, jadi could. Yang ketiga ada be able to. Nah, ketiga kata ini artinya sama, yaitu mampu atau bisa. Kalau yang ketiga-tiganya artinya sama, terus kapan menggunakan can? Kapan tidak? Kapan be able to? Oke. Yang can, kita menggunakan kata can untuk menyatakan kemampuan yang masih bisa kita lakukan hingga saat sekarang. Contoh kalimatnya, I can swim. Saya bisa berenang. Jadi kalau misalnya sekarang kalian lagi di depan kolam renang, kalian bisa berenang saat itu. Gitu. Nah, yang kedua ada could. Sekarang ini juga bisa. Lalu kapan kita menggunakan could? Past tense, untuk masa lalu. Berarti sekarang nggak bisa lagi. Contohnya, I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika umur saya 5 tahun. Berarti sekarang udah nggak bisa lagi. Untuk kita pakai could. Yang mana yang be able to? Yang tidak be able to. Kalau kita gunakan be able to, nah ini dia yang serbaguna. Be able to bisa kita gunakan untuk masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Jadi bisa ketiga-tiganya kita gunakan be able to. Contoh kalimatnya masih dengan kata kerja swim. I am able to swim. Saya bisa berenang. Nah, ini adalah kalimat di masa sekarang. Tahu dari mana? Dilihat dari to be-nya. Am. I am able to swim. Am itu menunjukkan kalau dia terjadi di masa sekarang. Bagaimana dengan masa lampau? I was able to swim. Was di situ penanda kalau dia terjadi di masa lampau. Nah, yang di masa depan gimana? I will be able to swim. Penanda dia di masa depan itu will, akan artinya. Jadi ada saya bisa berenang, saya dulunya bisa berenang, saya akan bisa berenang. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya. I can drive a car. My father could climb the mountain when he was young. Ayahku bisa mendaki gunung ketika dia muda. Jadi sekarang udah bisa lagi. Gitu. Makanya dia pakai could di sana. I am able to save black people in my hometown. Saya bisa menyelamatkan orang-orang kulit hitam di kampung saya. Kapan dia bisa menyelamatkannya? Now, sekarang. Ketahuannya dari am gitu. Kemudian ada he will be able to be the president of USA. Lalu bagaimana caranya untuk menyatakan kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu? Nah, kita masih punya 3 kata. Penggunaannya sama seperti yang tadi. Kalau cannot itu untuk masa sekarang, cannot past tense atau masa lalu, not able to untuk semuanya. Jadi bisa kapanpun gitu. Kita masuk ke contoh. You can't fly. I couldn't read and write when I was in kindergarten. Saya tidak bisa membaca dan menulis ketika saya di TK. Jadi mungkin sekarang dia SMP udah bisa baca sama menulis. Jadi makanya dia pakai couldn't untuk menyatakan kalau dia tidak bisa di masa lalu. My sister was not able to win a gold medal. Saudara perempuanku tidak bisa memenangkan medali emas. I will not be able to win a gold medal. Saya tidak akan bisa memenangkan medali emas. Nah, yang ini adalah di masa lalu, ditandai dengan was. Kalau yang ini adalah di masa depan, ditandai dengan penggunaan kata will, yang artinya akan, bisa tidak akan. Nah, nanti kita sudah belajar bagaimana caranya menyatakan kalau kita bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Sekarang bagaimana caranya menanyakan orang lain apakah mereka bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu? Asking someone's ability. Menanyakan kemampuan seseorang. Sama seperti tadi, kita masih punya 3 kata, yaitu can, could, dan able to. Baik, kita lihat yang can. Can you, bisakah kamu? Can she, bisakah dia? Contohnya, can you speak Japanese? Bisakah kamu bicara bahasa Jepang? Can she speak French? Kemudian ada could. Could you swim when you were little? Bisakah kamu berenang kalau kamu kecil? Yang ketiga ada able to. Contoh kalimatnya. Are you able to? Is she able to? Are they able to? Nah, perbedaannya di sini terletak pada be-nya. Jadi ini mengikuti
cover slowly, YouTube. I need your help. I can do it, but I'm unable to edit the video. Is your brother able to do it? Yes, it is. He's able to do it. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praise be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Oke, lihat juga. Tuliskan 3. Nah, setelah kamu melihat video tadi, kamu perhatikan ungkapan apa yang mereka gunakan? Ya, tuliskan. Coba, bagaimana mereka menyatakan bahwa mereka mampu melakukan sesuatu, dan bagaimana mereka menanyakan apakah orang lain itu atau apakah temannya itu bisa melakukan sesuatu atau tidak. Silakan tuliskan apa yang kalian dapat dari tayangan video tadi. Bagaimana dia menyatakan bahwa dia mampu. Dia lihat kembali ini ya, coba lihat. I need your help. I can do it, but I'm unable to edit the video. Is your brother able to do it? Yes, it is. He's able to do it. That's the end of our lesson today. Oke, silakan catat. 3 saja ya. Bagaimana mereka menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu, bagaimana mereka ini sebutkan. Kasih tahu temannya. Kumpulkan ungkapan yang kalian sudah dapatkan tadi. Sudah, ingat? Oke. Sini. Ya sudah dengan bohong sudah ya. Pas lagi. Itu nanti apa? Perhatikan ya. Yang berikutnya. Nah, ini studying and asking for the ability use can. Nah, menyatakan dan menanyakan kemampuan menggunakan can. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit. Can kita gunakan di masa sekarang. We use can in the event now. This is the example. Can you sit here? Look at this ya. Ini contohnya. Bisakah kamu duduk di sini? Nah, keadaannya dia sekarang. Can you sit here? Can she come to my party? She can speak several languages. Yang mana, coba perhatikan yang di depannya. Yang mana yang menyatakan which sentence that stating ability. Yang mana pernyataan yang menyatakan kemampuan. Can you sit here? Stating, menyatakan, bukan menanyakan. You can swim like a fish. Ya, she can swim like a fish. Yang mana lagi? Speak loudly, kasih keras nggak saya mendengar. Yang mana lagi? Kira-kira yang menyatakan they can dance very well. Menyatakan bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan sesuatu. He can swim like a fish. Yang lain lagi? She I can swim. cannot read a novel. Ya? Tidak ada lagi? Oke, bagaimana? Which sentence? Which expressions? Kalimat yang mana yang menanyakan apakah dia mampu melakukan sesuatu atau tidak? Yang mana? Can you sit here? Oke, can you sit here? What else? Can she come to Oke, can she come to my party? Nah, perhatikan untuk menanyakan. Nah, ini kalimat interrogatif. We use ya.
inability tidak mampu ya. Yang mana which sentence that asking for ability yang menyatakan menanyakan kemampuan yang mana? Oh, you understand what Ya, could you understand what he was saying? Benar sekali. What else? Could you understand what he was saying? Okay, could you understand what he was saying? Bisakah kau mengerti apa yang dia katakan? Nah, jadi untuk menyatakan bahwa dia mampu, we use could. Kalau dia tidak mampu, menyatakan inability, we use could not. Kemudian apabila menanyakan jika seseorang itu tidak mampu, mampu atau tidak, kita menggunakan could-nya di depan, ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah for the last we use able to, be able to. Listen ya, ini subjek. Nah, ini subjek ya, you, we, they, terus she, he, it. I ini be-nya, to be-nya, I be-nya, you without they, sing without it, is okay, good. Nah, inilah to be yang dipakai. Apabila subjeknya I, to be-nya, apabila you without they, she, it, okay, that's good. Coba perhatikan layarnya. Pay attention in the repetition. Yang mana yang menyatakan which sentence that stating ability? Stating ability menyatakan kemampuan. I'm able to drink. Iya, I am able to drink a lot without getting hungover. Any other? Yang lain? What else? Yang lain lagi yang menyatakan stating ability yang mana? Are you able? Masih stating ability. Masih menyatakan kemampuan yang mana? Yang menyatakan. I'm able to Ya, I am able to drink. Yang lain? Is he? Is able. Kasih kelas. Is he able to read the mouth? Yang lain? Karena Karena is able to eat a lot without gaining weight. Nah, perhatikan ya, yang menyatakan kemampuan. Perhatikan, dia pakai be able to. Kemudian which sentence that indicate that they are not atau they cannot. Yang mana kalimat yang menyatakan ketidakmampuan, inability, stating inability. they, Taylor, sister are not able to come to the party. Okay, good. The Taylor sisters are not able to come to the party. Yang mana kira-kira yang mengindikasikan bahwa dia itu tidak bisa? No, okay. What else? Ada lagi yang lain? Kalimat lain ada lagi yang menyatakan ketidakmampuan? Oke, tidak ada lagi ya. Nah, yang mana yang menanyakan kemampuan? Are you able to? Oke, good. Kita bawa modelsnya ini di depan. Jadi dia menanyakan. Are you able to cook fish? What else? Yang mana lagi? Is he able to read the map? Oke, good. Is he able to read the map? Nah, apakah dia bisa? Dia menanyakan apakah dia bisa membaca map atau tidak. Oke, understand ya? Yang mana yang menyatakan kemampuan, ketidakmampuan, dan menanyakan, menyatakan, dan menyatakan
sebuah lagu ini yang menggunakan can. Coba ketikkan nanti jawabannya. Kalau dia bisa berarti jawabannya yes. Yes. I can sing a song. Oke, kalau dia tidak bisa berarti no. I cannot sing a song. Oke, bisa ya? Kalau seandainya kita menggunakan able to, bagaimana? Kalian pakai kata kerja membeli. Pakai subjeknya si. Subjeknya si, kata kerjanya membeli. Bagaimana? Is he able to buy? Iya, is she able to buy vegetable gitu misalnya ya. Jadi jawabannya apa? Kalau yes, yes, Yes. yes. Able to, oke. Jadi kalau bertanya kalian mulai dengan to be. Kalau menjawab berarti apanya duluan? Subjek. Iya, subjeknya duluan. She can atau she able to. Oke, bisa ya? Oke, buatkan sekarang buat kalimat dialog sederhana dan nanti kalian akan praktekkan dialognya di depan. Oke? Ya, silakan. Jangan ambil waktu terlalu banyak. Nanti kalian tinggal merumuskan situasinya saja. Seandainya situasinya di sekolah, misalkan kamu meminjamkan saya pulpen, misalkan kamu memberitahu saya bagaimana caranya. Ya. Right, you can use your mobile. Kamu bisa pakai kamu HP. Coba saya tanya apa? Ya, kamu tinggal memikirkan situasinya. Seandainya di dapur, bilang tanya sama mamamu, bisakah kamu mengajari saya memasak? Can you teach me? Tinggal dipikirkan saja situasinya. You don't need to read. You have to speak up. Kamu harus speak. Don't read jawabannya buku. Can you dance? Yes, I can. Yes, I can dance. Yes, I can dance. Yes, I like to sing. Next.
Menyatakan kemampuan. Oke, gimana yang tidak nih? Menyatakan kemampuan. Dan Menyatakan ketidakmampuan. oke, yang kita pelajari hari ini bagaimana caranya menyatakan kemampuan dan menyatakan ketidakmampuan. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Stating. And asking ability. Oke, asking and stating ability. Apa yang kita katakan apabila ingin menyatakan kemampuan? What we say to stating ability? Ya, can. Good. Able to. Can you give me the example? Bisa kasih contohnya? Can you sing a song? Okay, can you sing a song? What else? Able to? Use able to. Are you able to swim? Okay, are you able to swim? Pakai could. Bagaimana pakai could? Could you Could you? swim When when you was 5 years old? Okay. Untuk menanyakan kemampuan, bagaimana caranya? Menanyakan kemampuan. Apanya kita mulai? Kita mulai dengan kata apa? Ya, can. Contohnya? Can you Could. Oke. Apa lagi? can you swim? Ya, oke. What else? Able to. Able to? Is he, are you, are they? Cari kata kerja yang lain yang kalian pakai tadi. Gambar. Is he able to swim? Oke, is he able to swim? Oke. Untuk menanyakan kita mulai dengan modal, ya. Kita mulai dengan can, kita mulai dengan could, kita mulai dengan able to. Untuk menyatakan ketidakmampuan, inable kita tambahkan apa di kalimatnya? Oke, bagaimana contohnya? I'm not a can. I'm not swimming. I'm not able to. I'm able not. Ah, I'm not able to swim. oke, I